Saudara, kita membahas tentang oligopoli. Pembahasan ini kita bedakan dari struktur pasar yang kemarin. Walaupun struktur pasar itu kan ada 4 ya: pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Tapi untuk kepentingan pembahasan, pasar oligopoli kita pisahkan dari 3 pasar yang lain karena memang memerlukan pembahasan yang agak berbeda. Sebagaimana teman-teman ketahui, pasar oligopoli itu adalah pasar di mana jumlah penjual. Pasar oligopoli itu adalah sebuah struktur pasar di mana jumlah penjual sedikit sedangkan jumlah pembelinya banyak. Jadi misalnya ada 2, 3, 4 perusahaan yang mereka menyediakan kebutuhan di dalam pasar tersebut. Ini berbeda dengan pasar persaingan sempurna di mana perusahaannya sangat banyak dan kecil-kecil. Tapi pada oligopoli perusahaannya sedikit dan biasanya besar. Oligopoli itu ada yang berbentuk duopoli. Duopoli itu maksudnya cuma ada 2 perusahaan dan ada yang lebih, atau tersebut dengan oligopoli. Teman-teman, kita lanjutkan. Ini beberapa ciri-ciri dari pasar oligopoli. Biasanya di pasar oligopoli itu hanya ada sedikit penjual yang tadi sudah kita bahas. Kemudian karena mereka hanya ada sedikit penjual, mereka saling mengenal satu sama lain, saling mengamati satu sama lain. Oleh karena itu mereka akan saling mengikuti. Misalnya jika satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan yang lain juga akan segera menurunkan harganya. Begitu perusahaan yang lain menurunkan harga, yang lain juga akan menurunkan harganya, dan itu akan terjadi terus-menerus, saling menurunkan harga hingga pada satu titik di mana mereka tidak bisa lagi menurunkan harga. Oleh karena itu biasanya persaingan yang akan terjadi bukan lagi persaingan harga, tapi persaingan bukan harga. Misalnya melalui kampanye besar-besaran, promosi besar-besaran yang membuat orang akhirnya memilih perusahaannya. Yang ketiga, adanya penghalang untuk masuk. Biasanya muncul karena sudah adanya efisiensi dari perusahaan-perusahaan yang ada atau investasi yang terlalu besar yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke dalam pasar tersebut. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa oligopoli itu ada yang berupa duopoli. Ya, duopoli itu hanya ada 2 perusahaan di dalam pasar. Mungkin Anda bisa lihat contohnya di industri penerbangan kita saat ini. Di sana hanya ada beberapa pemain. Seingat saya hanya ada 2 sekarang ya di penerbangan domestik kita. Ada grupnya Lion yang di dalamnya itu ada Lion, Wings, Batik. Kemudian ada grupnya Garuda yang jualnya itu ada Garuda, Sriwijaya, Citylink. Tinggal 2. Tolong koreksi jika masih ada. Tapi andai pun masih ada 1 atau 2 perusahaan lagi, maka sebenarnya ini sudah bisa kita sebut sebagai salah satu contoh oligopoli karena jumlah perusahaannya sangat sedikit. Oligopoli itu ada 2 macam, ada oligopoli murni dan ada oligopoli terdiferensiasi. Ini berkaitan dengan jenis barang atau jasa yang diperjualbelikan. Oligopoli murni maksudnya hanya ada satu barang yang homogen, satu perusahaan dengan perusahaan lain, barang yang dijual sama persis atau homogen. Dan ada juga oligopoli terdiferensiasi di mana produk-produk atau jasa yang mereka jualkan itu punya variasi atau punya perbedaan, punya diferensiasi satu sama lainnya. Jadi walaupun produknya sama tapi ada diferensiasinya. Mengapa terjadi oligopoli? Nah, penyebabnya adalah misalnya karena skala ekonomi. Skala ekonomi itu maksudnya ada perusahaan yang mampu mencapai
jumlah yang besar sehingga perusahaan itu sudah mampu memenuhi kebutuhan pasarnya. Di skala ekonomis yang bisa dicapai jika jumlah outputnya besar sehingga dengan sedikit perusahaan saja kebutuhan pasar sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, karena investasi yang sangat besar. Misalnya orang ingin masuk ke bisnis penerbangan seperti yang saya sebutkan tadi, investasinya sangat besar. Tidak semua orang bisa masuk ke bisnis itu. Oleh karena itu hanya sedikit perusahaan saja yang tetap bisa bertahan atau masuk ke dalam bisnis itu. Kemudian ada proses produksi atau paten yang hanya dimiliki oleh beberapa perusahaan saja, tidak bisa dimasuki oleh yang lain. Kemudian ada lagi loyalitas merek. Loyalitas merek ini tercipta karena proses yang alamiah. Ya, boleh jadi selama beberapa tahun atau bertahun-tahun sebelumnya ada beberapa perusahaan yang sudah begitu kuat brandingnya di masyarakat atau di konsumen sehingga mereka loyal hanya kepada perusahaan-perusahaan itu. Kalau ada perusahaan lain yang masuk ke dalam pasar itu, maka cenderung tidak diterima oleh pasar. Kemudian mirip dengan pasar persaingan pasar monopoli ya, juga ada masalah pengendalian bahan baku. Jadi perusahaan-perusahaan yang mampu mengendalikan bahan baku akan terus bertahan di dalam bisnis dan sulit untuk dimasuki oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau di pasar monopoli yang mengendalikan bahan baku hanya satu perusahaan sehingga ia menjadi monopolis, maka di pasar oligopoli yang mengendalikan bahan baku bisa jadi 2, 3 atau beberapa perusahaan. Kemudian government franchise itu misalnya kebijakan pemerintah yang hanya memberikan hak beroperasi kepada perusahaan-perusahaan tertentu di dalam pasar. Selanjutnya limit pricing. Limit pricing itu adalah bisa jadi perusahaan-perusahaan yang ada sudah menurunkan harganya sedemikian rupa sampai pada batas terbawah sehingga perusahaan-perusahaan baru tidak bisa masuk ke dalam bisnis itu, karena ketika ia baru masuk ia harus mencari keuntungan yang besar agar ia bisa tumbuh, tapi dia tidak bisa karena harganya sudah limit, sudah sangat terbatas sekali, sudah sangat rendah sekali. Bagaimana kita mengukur apakah suatu perusahaan itu sudah mencapai oligopoli, suatu pasar itu sudah pasar oligopoli atau bukan? Ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama dengan menggunakan rasio konsentrasi. Maksudnya kita melihat berapa persentase penjualan total yang dilakukan oleh 4, 8 atau 12 perusahaan terbesar dalam industri. 4, 8 atau 12 perusahaan terbesar dari industri. Jika perusahaan-perusahaan itu menguasai pangsa pasar yang sangat besar, maka itu berarti terjadi oligopoli. Sementara misalnya di satu pasar itu ada 20 perusahaan, sementara ternyata hanya ada 4 perusahaan yang menguasai pangsa pasar dengan angka yang sangat besar. Itu kita sebut dengan oligopoli. Ada lagi yang kedua, metodenya itu dengan indeks Herfindahl. Indeks Herfindahl itu bicara bahwa sama saja kalau kita ingin mengukur pangsa pasar dari perusahaan yang ada dalam industri. Cuman bedanya dengan di metode rasio konsentrasi, pada indeks Herfindahl ini kita mengukur pangsa pasar dari semua perusahaan. Ya, bandingkan dengan di rasio konsentrasi di mana kita hanya mengukur pangsa pasar dari 4, 8 atau 12 perusahaan terbesar. Di indeks Herfindahl kita mengukur keseluruhan pangsa pasar dari keseluruhan perusahaan yang ada di dalam industri. Nanti pangsa pasarnya itu kita kuadratkan, ya. Pangsa pasarnya kita kuadratkan. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh seperti ini.
misalnya ada perusahaan A, dia punya pangsa pasar 10%, perusahaan B punya pangsa pasar 20%, perusahaan C punya pangsa pasar 30%. Nah, ini kita tinggal kuadratkan ya. Kita kuadratkan 10 berarti ini 100. Kita cari kuadratnya. Uh, 20% berarti ini 400. Dan 30%, 30 kali 30 900. Nah, dari sini kita tahu bahwa indeks Herfindalnya 1400. Apa ini oligopoli? Nah, belum tentu ya. Bandingkan dengan kasus yang lain, misalnya hanya ada 2 perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B. Nah, di perusahaan A misalnya dia punya apa namanya, punya market share atau pangsa pasar itu 50%. Yang kedua itu juga 50%. Nah, ini kita kuadratkan. 50 kuadrat berarti 2500, juga 50 kuadrat berarti 2500. Totalnya adalah 5000. Jadi ini indeks Herfindalnya 5000. Yang makin besar indeks Herfindal, maka makin besar juga tingkat oligopoli dalam sebuah pasar. Nah, teori ketiga itu bicara tentang contestable market. Jadi sebuah pasar dianggap sebagai pasar oligopoli bila ia tidak mudah dikontestasikan atau tidak mudah dipertandingkan di antara perusahaan-perusahaan yang ada di dalam pasar. Sebaliknya, jika masih mudah untuk dipertandingkan, maka kita anggap pasar itu bukan pasar oligopoli. Meskipun pedagangnya sedikit ya, meskipun penjualnya sedikit, tapi jika pedagang baru ingin masuk ke pasar atau ingin keluar dari pasar, dia bisa melakukannya dengan mudah, dengan bebas, maka pasar itu masih kita anggap sebagai pasar non oligopoli, atau bisa jadi ia adalah pasar persaingan sempurna. Bisa jadi ia adalah pasar persaingan sempurna selama pasar itu masih bisa dikontestasikan. Model Carnot ini menggambarkan tentang bagaimana kurva di kurva keseimbangan di pasar oligopoli. Di sini ada asumsi tingkah laku, bahwa ada asumsi tingkah laku mengatakan bahwa perusahaan akan memaksimumkan keuntungan di bawah asumsi bahwa pesaing mereka tidak akan mengubah tingkat produksi. Ini model asumsi tingkah laku. Kemudian lagi model Bertrand mengatakan bahwa perusahaan berasumsi bahwa pesaing mereka tidak akan mengubah harga. Jadi yang pertama mengatakan bahwa asumsi mereka, pesaing mereka tidak akan mengubah tingkat produksi. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa asumsinya pesaing tidak akan mengubah harga. Ini contoh implementasinya. Ada 2 perusahaan, produknya identik, dia marginal 0. Mula-mula perusahaan A punya kekuatan monopoli, kemudian B masuk ke pasar. Kemudian perusahaan B mengurangi permintaan terhadap jadi masuknya perusahaan B mengurangi permintaan terhadap perusahaan A. Jadi seperti ini kira-kira ya. Ada perusahaan A, ada perusahaan B. Tadinya hanya ada satu perusahaan sebagai monopolis, ini perusahaan A. Lalu tiba-tiba masuk perusahaan B. Nah, di sini bila perusahaan B masuk, maka perusahaan A akan mengurangi jumlah produksinya.
Kenapa? Karena dengan masuknya perusahaan B, market sharing perusahaan A berkurang. Tadi dia monopoli, seluruh permintaan di pasar itu adalah kepada perusahaan A. Tapi dengan masuknya perusahaan B, permintaan terhadap A berkurang, maka A akan mengurangi tingkat permintaannya. Tingkat produksinya. A akan mengurangi tingkat produksinya terus menerus ya. Perusahaan A bereaksi dengan cara mengurangi output sehingga permintaan terhadap perusahaan B meningkat, dan terus itu terjadi ya. Perusahaan B terus saja A akan terus saja menurunkan dan terus menurunkan tingkat produksinya karena terjadinya pengurangan market share ke perusahaan B. Akhirnya terciptalah keseimbangan di mana jumlah produksi yang mereka buat itu sudah sampai pada batasnya. Jadi A sudah tidak bisa lagi menurunkan jumlah produksinya. Kapan mereka berhenti menurunkan jumlah produksinya? Ya, ini sampai mereka mampu membagi pasar secara merata. Baik teman-teman, jadi ini model oligopoli yang kedua, model kurva permintaan patah. Jadi tadi model Carnot, model Carnot. Sekarang kita bicara tentang model kurva permintaan patah. Coba lihat. Nah, ini kurva permintaan di pasar oligopoli dalam model kurva permintaan patah. Coba perhatikan di sini, garis biru ini adalah kurva permintaan. Kurva permintaan yang bentuknya terpatah. Kenapa bisa terpatah? Jadi begini, aslinya kurva permintaan dalam pasar yang normal kan seperti ini ya, miring ke kiri atau slope-nya negatif. Nah, di sini kurva permintaannya terpatah. Nah, pertanyaannya, mengapa kurva permintaan ini bisa terpatah? Penjelasannya begini. Di pasar oligopoli hanya ada sedikit perusahaan. 2 atau malah mungkin cuma 3. Tapi kita andaikan ada 2 perusahaan atau 2 kelompok perusahaan. Maka setiap perusahaan itu berusaha untuk menetapkan harganya masing-masing. Berbeda dengan kurva di pasar persaingan sempurna, di mana semua perusahaan hanya menjadi price taker, pengguna dari harga yang sudah ada. Pada pasar oligopoli mereka masih berusaha untuk menentukan harga di pasar. Tapi karena mereka hanya 2, maka mereka saling mengintip satu sama lain. Ketika ada 2 perusahaan A dan B, perusahaan A misalnya melakukan peningkatan harga, maka perusahaan A tidak akan mengikutinya. Sebaliknya, sebentar saya jelaskan lagi. Misalnya perusahaan A menaikkan harga, maka perusahaan B tidak akan mengikutinya. Anda paham ya? Jadi dalam pasar oligopoli, bila perusahaan A menaikkan harga, perusahaan B tidak akan mengikutinya. Sebaliknya, bila perusahaan A menurunkan harga, maka perusahaan B juga akan menurunkan harga. Jadi perusahaan-perusahaan akan saling mengikuti ketika mereka menurunkan harga, tapi tidak akan mengikuti ketika mereka menaikkan harga. Sehingga kurva permintaan itu akan patah karena akan terjadi perpindahan konsumen. Jadi konsumen itu akan men-switch permintaannya dari perusahaan A ke perusahaan B. Jadi kalau perusahaan A menaikkan harga, maka konsumen yang tadinya ada di perusahaan A akan switch ke perusahaan B, sehingga kurvanya akan patah.
Nah, ini contoh kurva permintaan misalnya di perusahaan B. Jadi kalau ia menaikkan harga di harga 2, permintaannya di sini ya, katakanlah ini, saya nggak tahu angkanya ya, mungkin ini 80 ya, 60, 70, 80. Oke, ketika harganya $2, permintaannya 80. Ketika harganya $3, permintaannya 70 ya. Permintaan akan menurun karena harga naik. Ketika harganya $4, permintaan tinggal 60 ya. Dan begitu terus ya, sampai di angka 60. Nah, kalau mereka masih terus berupaya untuk menaikkan harga, maka turunnya jumlah permintaan itu akan signifikan. Jadi mereka langsung patah di sini. Langsung patah. Jadi turunnya bukan lagi bertahap, tapi langsung patah ke kiri. Oleh karena itu, ketika harga tinggi, kurva permintaan sebuah perusahaan akan elastis. Kenapa? Karena konsumen akan dengan mudah pindah ke perusahaan lain. Tapi ketika harganya rendah, kurva permintaannya akan tidak elastis ya. Tidak terlalu elastis. Ini yang mengakibatkan terjadinya kurva permintaan patah. Otomatis MR-nya juga terpatah. Nah, di sini MC ya, mereka tidak akan mengubah harga walaupun MC-nya sudah berubah. Dia akan tetap mencari MC sama dengan MR. Ini kurva MR-nya A, G, H, J. Ini kurva MR. Ini kurva MC-nya. Potongan MC dan MR kita refleksikan ke atas. Nah, ini disinilah harga keseimbangan di model kurva permintaan patah. Nah, di dalam pasar oligopoli juga ada namanya permainan yang disebut dengan kartel. Jadi kartel itu adalah semacam kolusi antara perusahaan-perusahaan yang ada di dalam oligopoli. Anda ingat, di pasar oligopoli perusahaannya hanya sedikit. Karena ia hanya sedikit, daripada mereka saling mengintip, saling bersaing, boleh jadi mereka akan berkolusi. Mereka berkolusi menjadi satu gabungan yang disebut dengan kartel. Dengan cara itu mereka berusaha menjaga agar perusahaan mereka tetap bisa bertahan di dalam pasar dan tidak terganggu oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Kesepakatan kartel ini tujuannya adalah untuk menghalangi kompetisi ya. Tujuannya untuk menghalangi kompetisi sehingga mereka bisa meningkatkan profit. Anda bayangkan jika dua perusahaan sama-sama berada di pasar oligopoli kemudian saling perang harga, makin lama makin turun ya, karena mereka perang terus. A menurunkan harga, B ikut turunkan, kemudian A turunkan lagi, B turunkan lagi, A turunkan lagi, B tambah turunkan lagi, sehingga akhirnya harganya betul-betul rendah. Kalau harga betul-betul rendah, maka otomatis profit akan kecil. Nah, daripada bersaing, mereka akhirnya membentuk kartel. Di beberapa negara, kartel ini sudah dilarang sebenarnya. Kartel ini sudah dilarang di beberapa negara. Ini dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tapi tidak di semua negara kebijakan itu ada. Ada bentuk-bentuk kartel. Yang pertama namanya market sharing kartel, kartel yang membagi pasar. Yang kedua namanya centralized kartel. Market sharing kartel ini biasanya perusahaan-perusahaan itu membagi pasar mereka sehingga bisa mereka punya hak eksklusif untuk beroperasi di pasar masing-masing, tidak saling mengganggu satu sama lain. Misalnya yang paling mencolok ya, ada contoh antara DuPont di Amerika dengan Imperial Chemical dari Inggris. Mereka sepakat untuk membagi pasar bagi produk-produk kimia tertentu, sehingga DuPont memiliki hak eksklusif untuk menjual produknya di Amerika Utara dan Tengah,
dan Imperial Chemical memiliki hak yang sama untuk menjual produknya dalam seluruh koloni Inggris dan Mesir. Nah, ini kartel yang namanya market sharing. Tapi yang paling terkenal itu adalah kartel terpusat. Biasanya kartel ini mereka bergabung bersama-sama, bersepakat untuk menciptakan sebuah harga, sehingga karena mereka sudah bersama-sama menciptakan sebuah harga, mereka menjadi seolah-olah satu. Seolah-olah satu, mereka memonopoli harga jadinya. Mereka sudah bersepakat dan mereka memonopoli harga yang tidak bisa diganggu lagi. Ketika mereka bersepakat, mereka mirip dengan monopoli. Mereka menjadi price maker yang menentukan harga dan tidak bisa diganggu gugat oleh yang lain. Misalnya, ini contoh di sini ada dua perusahaan. Mereka sama-sama menetapkan harga berdasarkan, coba lihat di sini di perusahaan satu, ya, ini kurva ATC-nya, kurva biaya totalnya dan kurva MC-nya. Sementara di perusahaan 2 ini kurva total cost-nya, average total cost-nya, dan ini marginal cost-nya. Nah, coba perhatikan di sini. Cost atau biaya di perusahaan satu itu sebenarnya lebih besar, lebih kecil daripada biaya di perusahaan satu lebih tinggi daripada biaya di perusahaan 2, sehingga sebenarnya keuntungan di perusahaan 2 lebih besar. Nah, di sini mereka membuat kesepakatan bahwa mereka sama-sama akan menjual produk di harga MR industri. MR industri berpotongan dengan MC industri, harganya itu adalah $8. Jadi kesepakatan mereka akan menjual produknya sama-sama $8. Nah, untuk menjaga itu mereka harus restrict atau mengurangi outputnya masing-masing agar harganya sama. Ya, di sini perusahaan satu hanya akan produksi 20, perusahaan 2 akan produksi 30. Ini tujuannya untuk menjaga supply di pasar. Karena kalau supply tidak dikontrol, maka berarti harga akan turun. Karena kalau supply banyak, demand tetap, harga otomatis turun. Nah, di sini memang ada insentif untuk mereka yang cheating misalnya, ya. Perusahaan firm 2, firm 1 kan juga ingin menjual di sini, ya. Menjual 30 supaya keuntungannya lebih besar. Nah, oleh karena itu biasanya ada insentif dari perusahaan 2 ke perusahaan 1 supaya ia tidak melakukan cheating. Apa contohnya? Kemarin itu pernah ada kasus di kita, ya, di Indonesia. Ada perusahaan otomotif yang diduga melakukan praktik kartel, sehingga motor yang seharusnya bisa dijual murah menjadi mahal karena mereka bersepakat untuk menjual produk itu dengan harga yang tinggi. Lalu kemudian ada juga kolusi yang implisit, tidak direncanakan, ya, tidak diprogram, tidak ada perjanjian resmi. Nah, di sini misalnya ada namanya kepemimpinan harga. Ya, kepemimpinan harga itu ada perusahaan besar dalam oligopoli, ia menjadi perusahaan yang paling besar, paling dominan, atau perusahaan yang cost-nya paling lowest, paling rendah di industri. Kemudian ada perusahaan-perusahaan lain yang lebih kecil, kita sebut dengan follower, ya, pengikut. Nah, di sini perusahaan ini menggunakan harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan yang besar. Jadi mereka meniru atau mengikuti harga yang sudah ada yang ditetapkan oleh perusahaan besar. Nah, ini sebagai contoh, ya,
perhatikan ada kurva DT ini. DT ini adalah kurva permintaan pasar dari suatu produk. Nah, kemudian MCF ini, sigma MCF ini keseluruhan marginal cost dari keseluruhan perusahaan yang ada dalam industri. Ya, sesuai dengan industri masing-masing. Kalau industri itu berdasarkan produk ya. Kalau industri produk A, ini berarti itu adalah keseluruhan perusahaan yang ada di dalam pasar yang bergerak di bidang A itu. Nah, perusahaan pengikut itu akan selalu berproduksi. Perusahaan pengikut akan selalu produksi pada P sama dengan MCF gitu ya. Di ini MCF, semestinya dia akan berproduksi di mana kurva sigma MCF atau DT dikurang MCF itu sama dengan DL. Ini kurva DL. Jadi ini kurva di satu perusahaan, ini perusahaan dominan. Ya, ini perusahaan dominan. Ini kurva permintaan perusahaan yang dominan atau leader. D-nya leader. Ini MR-nya leader, ya, marginal revenue-nya leader. Kemudian ini marginal cost-nya leader. Nah, jika menggunakan kurva seperti ini, maka Anda akan lihat di mana tingkat produksinya leader. Nah, tingkat produksinya leader itu semestinya adalah di sini, di MC berpotongan dengan MR leader ya. MC MR-nya leader. Jadi dia berproduksi di sini, di titik N. Itu artinya sisanya itu akan diproduksi oleh perusahaan follower. Sehingga di pasar nanti semua perusahaan akan memproduksi sama ya, memproduksi sebanyak 40 unit, kemudian harganya $6 mengikuti harganya leader ya. 20 unit produk diproduksi atau dijual oleh leader dengan harga $6, sisanya 60 itu diproduksi oleh follower. Follower itu nggak satu ya, follower itu banyak, jadi mungkin masing-masing cuman kebagian 5-6 gitu ya. Jadi kecil-kecil mereka, yang paling besar adalah leadernya, tapi mereka mengikuti harga dari leader ini. Nah, ini bagaimana model maksimalisasi penjualan dalam pasar oligopoli. Ini kita lihat di mana seharusnya mereka melakukan penjualan. Coba Anda perhatikan di sini. Keuntungan terbesar adalah di sini. Ini kurva P ya, atau kurva profit. Yang di atas ini yang berwarna biru ini kurva TR, di bawahnya kurva TC. Keuntungan terbesar diperoleh di sini. Ini kurva P di tingkat harga $90. Tapi keuntungan terbesar ini terjadi justru bukan di saat TC paling tinggi. Perhatikan, TC paling tinggi adalah ketika kuantiti yang terjual adalah 50. Perhatikan, keuntungan terbesar terjadi ketika kuantiti yang terjual itu 40, harganya $90. Tapi jumlah produksi terbanyak justru terjadi ketika kuantiti 50, kemudian harga 70. Nah, di sini kita melihat adanya
trade off antara keuntungan maksimal dengan laba maksimum. Nah, semestinya perusahaan akan mencari laba maksimum, tapi seperti kita bicarakan di awal dulu, manajer kadang-kadang akan lebih mengejar untuk mencari sales maksimum, bukan mencari laba maksimum. Nah, di sini perusahaan tinggal membuat kebijakan apa batas terendah dari laba yang ingin mereka cari. Ya, misalnya mereka ingin mencari laba terendah itu adalah di 70. Maka semua keputusan di sini, baik inklusi 40, 50, 45, 41 itu adalah benar kalau mereka menetapkan laba yang paling tinggi adalah keuntungan minimal adalah harga minimal adalah 70. Tapi kalau mereka ingin misalnya membuat batas bahwa harga itu harus 80, maka berarti tingkat produksi maksimal mereka adalah di angka 47,5. Itu pilihan-pilihannya. Jadi kalau ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka bisa melakukan produksi di tingkat ini ya. 40 unit. Jadi keuntungannya berarti 40 di tingkat produksi 40. Kemudian kita akan menyaksikan adanya global oligopolis atau oligopoli global. Nah, ini terjadi karena adanya perkembangan akibat dari globalisasi. Apa penyebabnya? Ya, dalam globalisasi itu ada kemajuan teknologi dan transportasi. Ya, yang tadinya kita tidak bisa berkomunikasi secara mudah, sekarang kita bisa berkomunikasi secara mudah. Ya, di sana ada teknologi, ada kemudian transportasi yang semakin maju dengan teknologi transportasi. Jadi sekarang muncul perusahaan-perusahaan yang sudah globalis. Ya, makanya seperti misalnya Alibaba itu kan bicara tentang telekomunikasi yang semakin maju, sehingga tidak lagi membatasi antara satu negara dengan negara lain. Itu juga dukungan dari logistik juga meningkat. Kemudian juga ada globalisasi cita rasa, ada muncul cita rasa internasional. Semua orang sekarang suka ayam goreng, walaupun ayam goreng itu datang dari Amerika, dari Kentucky misalnya. Semua orang suka burger, walaupun burger dari Eropa. Sekarang semua orang suka rendang, walaupun rendang itu ada dari Indonesia. Itu namanya globalization of taste, ya, cita rasa global, globalisasi cita rasa. Kemudian adanya penurunan atau pengurangan dari hambatan dalam perdagangan internasional, seperti misalnya muncul zona pasar bebas, misalnya yang membuat perdagangan internasional itu lebih mudah dilakukan karena tidak ada batas atau berkurangnya batas. Oleh karena itu kita akan dituntut untuk bersiap untuk globalisasi, sehingga bisa muncul oligopolis global yang bisa kita rasakan sekarang ini. Misalnya apa? Di pasar software misalnya, itu kan juga oligopoli karena yang beroperasi cuma 2 perusahaan besar antara Microsoft dengan Apple. Oke, mungkin itu sekedar gambaran untuk kali ini.